Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pertama saya dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Di sini saya akan membahas materi yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Baiklah, saya akan membahas poin pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap utama, yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya. Tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran. Kemudian, poin yang kedua, pertumbuhan sektor pertanian. Bagaimana kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Organisasi Pangan Sedunia yang bernaung PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya terancam kekurangan pangan yang gawat. Penyebab semakin buruknya kinerja pertanian di negara-negara dunia ketiga adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini terhadap perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang saat ini. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam rangka lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan guna menyukseskan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah upaya pemahaman secara komprehensif atas hakikat atau sifat dasar sistem pertanian di berbagai wilayah negara-negara di dunia ketiga yang sangat beragam itu. Khususnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang tergantung dalam proses transisi dari pola pertanian subsisten menjadi pola pertanian komersial. Kemudian poin yang ketiga yaitu struktur sistem agraris di negara sedang berkembang. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, 3 sistem pertanian. Langkah pertama untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk memajukan pertumbuhan dan mendorong pembangunan di pedesaan adalah memahami permasalahan dari sistem agraris di berbagai negara berkembang dan aspek ekonomi yang mendasari pergeseran pola dari pertanian subsisten, yaitu hasil pertanian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri ke pertanian komersial. Pada tahun 2008, ahli ekonomi pertanian dari Bank Dunia bernama Alain de Geoffrey beserta rekannya membuat laporan pembangunan dunia yang salah satu bagiannya menyatakan bahwa di samping majunya sistem agraris ini, terdapat 3 situasi yang berbeda di balik hal tersebut. Yang mana yang pertama, pertanian masih menjadi faktor utama yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi negara agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengaruh sektor pertanian pada pendapatan domestik bruto. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertanian memberikan kontribusi sebesar 32% pada pertumbuhan PDB secara rata-rata di negara-negara agraris tersebut, di mana sekitar 417 juta penduduk. Lebih dari 2/3 penduduk tinggal di desa, seperti misalnya Gurun Sahara, Afrika, Laos, dan Senegal. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kebanyakan penduduk di desa, sekitar 2,2 miliar, tinggal di negara yang tengah bertransformasi dengan indikator persentase penduduk miskin di pedesaan sangat tinggi, yaitu sekitar 80%. Namun sektor pertanian hanya memberi peran kecil pada pertumbuhan PDB, hanya sekitar 7%. Hal ini terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara
Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu di negara perkotaan, di mana migrasi desa kota telah mencapai titik di mana penduduk miskin dapat ditemui di kota. Dan sektor pertanian berkontribusi yang lebih kecil terhadap pertumbuhan output. Hal ini terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Karibia, serta di Eropa Timur dan Asia Tengah dengan jumlah penduduk pedesaan sekitar 225 juta jiwa. Kemudian poin yang kedua yaitu pertanian ala petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di kebanyakan negara berkembang, faktor sejarah memainkan peran penting pada kepemilikan lahan untuk petani kecil maupun petani besar. Hal ini berlaku di Amerika Latin dan beberapa di negara Asia. Di wilayah tersebut terdapat ketimpangan kepemilikan lahan yang sangat jelas. Di Afrika, faktor sejarah dan ketersediaan tanah yang belum terpakai menghasilkan pola dan struktur pertanian yang berbeda. Walaupun petani harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya, serta tingkah laku petani yang jatuh miskin di Asia dan Amerika Latin, sistem agraris di negara tersebut tetap berbeda satu sama lain. Poin yang ketiga yaitu pola pertanian di Amerika Latin. Bagaimana kemajuan dan tantangan terhadap kemiskinan? Di Amerika Latin ini, seperti di Asia dan Afrika, struktur agraris tidak hanya bagian dari sistem produksi, tapi juga dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik di kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraris telah ada di Amerika Latin sejak masa kolonial dan masih berkembang pada beberapa wilayah dengan adanya sistem dualisme pertanian yang disebut dengan latifundio minifundio. Apakah itu latifundio minifundio? Nah, latifundio ini adalah kepemilikan lahan dengan area yang besar, yang mana dapat menyediakan lapangan kerja lebih dari 12 orang. Kemudian minifundio ini adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya menampung karyawan sebanyak satu keluarga saja, dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara dan wilayah-wilayah tersebut. Wilayah dengan kondisi lahan pertanian yang buruk dengan jumlah kaum minoritas yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Di wilayah pedesaan ini juga terjadi kesenjangan ekstrim yang mana disebabkan oleh sulitnya akses kredit bagi kaum miskin dan kekuasaan kaum elit yang sangat kuat, sehingga fasilitas negara dapat dikuasai hanya untuk mereka saja. Terlebih, urbanisasi kaum terdidik masih tinggi, sehingga penduduk di desa masih ada hanyalah mereka yang berusia tua, berkelamin wanita, dan kaum pribumi saja. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi masalah di negara berpendapatan menengah di Amerika Latin dan membutuhkan penanganan dari masyarakat dan pemerintahan setempat. Kemudian poin yang keempat yaitu fragmentasi dan subdivisi lahan pertani di Asia. Masalah pokok di bidang pertanian di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sempit. Selama abad 20 berjalan, kondisi pedesaan di kawasan Asia semakin memburuk. Profesor Gunnar Myrdal mengidentifikasikan 3 elemen yang saling berkaitan dan membentuk pola kepemilikan lahan tradisional. Yang pertama yaitu penindasan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang kedua, pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang secara besar-besaran, serta meningkatnya kekuatan pemilik uang yang bertindak sebagai rentenir. Kemudian yang terakhir, laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat. Kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu yang kelima, pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika. Seperti halnya di Asia dan Amerika Latin, pola pertanian subsisten pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem perekonomian sangatlah berbeda. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan subsisten.
kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didomisili oleh 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Kemudian yang kedua, eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang sangat luas, melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah, serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Kemudian yang ketiga, adanya hak bagi setiap keluarga guna memanfaatkan lahan dan air di dalam dan sekitar wilayah kampung halamannya. Dan sama sekali tidak hanya boleh dijamah oleh keluarga-keluarga lain meskipun mereka berasal dari satu suku. Nah, pertanian subsisten merupakan budaya tradisional Afrika dan memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini merupakan hasil dari kombinasi faktor sejarah yang mencegah pertumbuhan output. Yang mana yang pertama yaitu walaupun ada banyak lahan potensial yang belum terjamah, hanya wilayah kecil dan tertentu saja yang dapat dikelola oleh keluarga petani dengan hanya memakai alat-alat tradisional. Penggunaan hewan sebagai alat bantu pertanian juga tidak memungkinkan karena adanya gangguan faktor-faktor lain atau faktor-faktor alam seperti cuaca kering, penyakit menular, maupun faktor manusia yang belum dapat mengelola hewan tersebut. Kemudian, dengan area kelola pertanian yang kecil dan memakai alat tradisional, area ini cenderung diolah secara intensif. Akibatnya, terjadi diminishing return terhadap bertambahnya tenaga kerja. Kesuburan tanah juga akan habis seiring dengan penggunaan lahan tersebut. Di sini, para petani di Afrika hanya memakai kotoran hewan untuk mengembalikan kesuburan tanah mereka, yang mana kemudian lahan tersebut ditanami kembali. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja ini adalah input yang sangat langka pada musim sibuk masa tanam dan masa panen. Di saat bersamaan, kebanyakan tenaga kerja ini tidak memiliki skill yang memadai, karena di Afrika hujan jarang terjadi. Permintaan akan tenaga kerja pada musim hujan akan tumbuh sangat tinggi melebihi semua penawaran tenaga kerja yang tersedia. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.